Abu Bakar itu berkuasa 2 tahun. Umar itu berkuasa sekitar 10 tahun ya. 10 tahun, kalau nggak salah 10 atau 12 tahun. Utsman tuh lebih lama dari Umar. Pertanyaan saya, kalau memang tradisi menulis saat itu lebih kuat daripada tradisi menghafal, kenapa tidak ditulis aja di zaman Nabi? Ya kan? Kan proses kodifikasi atau penulisan Quran itu dilakukan karena Khalifah Umar Abu Bakar itu merasa ada keperluan untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu udah meluas ke daerah-daerah non-Arab. Dan semakin lama penghafal Quran itu banyak yang syahid. Jadi perlu dan dituntaskan di zaman Utsman. Ini kan menunjukkan bahwa memang tradisi menghafal itu lebih lebih kuat dibandingin tradisi menulis, ya kan. Dan yang saya pernah baca di sejarah itu di zaman Quraisy itu di Jazirah Arab itu yang bisa menulis itu cuma 17 orang kalau nggak salah jumlahnya, termasuk di situ ada Umar gitu. Dan sebagian besar adalah kalangan bangsawan. Jadi saya tetap berkeyakinan bahwa memang baginda Rasulullah dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan tradisi masyarakat Arab saat itu yang kuat itu adalah menghafal. Dan menghafal inilah yang yang dipakai untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Paling susah tuh malsuin Quran, paling susah. Jangan katanya merubah surat gitu, baca panjang pendeknya aja nggak betul aja kita bisa, nggak enak di kuping lah. Yeah. Orang baca Quran nggak pakai tajwid tuh nggak enak di kuping. Dan karena kebutuhan untuk menghafal ini, makanya baginda Rasulullah itu, ya kan, dia melakukan liqa, pertemuan rutin dengan malaikat Jibril untuk mengecek hafalan Nabi, murojaah Quran. Rasulullah itu melakukan murojaah Quran dengan malaikat Jibril secara berkala untuk memastikan bahwa bacaan Rasulullah itu memang benar sesuai dengan yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Jadi memang tradisi menghafal itu sangat kuat. Sampai-sampai ya kan, orang yang menghafal Quran itu diberikan kemuliaan sama Allah. Ya. Jasadnya itu dijagain. Jadi bacaan Quran itu akan menjelma menjadi makhluk yang menjaga jasadnya. Sampai-sampai ketika mau ditanya sama malaikat mungkar nakir aja, hafalan Quran dia jagain. Mau ngapain kamu? Dijaga betul. Dan ketika nanti di akhirat itu, anak-anak yang menghafal Quran akan memberikan mahkotanya kepada orang tuanya. Jadi tradisi menghafal itu luar biasa, itu mendapat tempat luar biasa di Islam. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, masalah ekonomi ya. Kalau saya berpikir memang Islam itu mengutamakan semangat kebersamaan. Tetapi semangat kebersamaan yang dianjurkan oleh Islam itu tidak sama dengan semangat kebersamaan yang diajarkan paham nasional, paham komunis dan sosialis. Jadi ada waktunya kita, kan begini, maksudnya gini, manusia itu kan sering disebut sebagai dua makhluk. Sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Pertanyaannya kemudian adalah kapan kita menjalankan peran dan fungsinya sebagai makhluk pribadi dan kapan kita menjalankan peran dan fungsinya sebagai makhluk sosial. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa peran dan fungsi sebagai makhluk pribadi serta makhluk sosial bisa dilakukan bersama-sama dalam satu aktivitas dan waktu yang bersamaan. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, dia melakukan dua fungsi sekaligus. Ini kan paham sosialis komunis. Nah, ada juga paham yang lain yang mengatakan bahwa peran dan fungsi sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dilakukan pada waktu yang berbeda. Pada satu waktu dia melakukan peran sebagai makhluk pribadi, pada waktu yang lain dia melakukan peran sebagai makhluk sosial. Jadi, orang kerja itu nyari gaji, mengejar kesejahteraan. Orang dagang itu nyari untung. Kalau gaji udah didapat, kesejahteraan udah diperoleh, untung udah bisa dicetak,
profit itu bisa dicetak, baru dia bisa menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial. Uang yang kita peroleh kita nafkahkan kepada anak dan istri. Kita pakai buat menyantuni fakir miskin. Kita pakai buat menyantuni orang tua. Nah, Islam itu seperti pendapat yang kedua. Jadi kalau kita dagang bukan nyari pahala, kita nyari untung. Entar kalau lu udah dapat untung, baru untung itu kita gunakan buat menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial. Dan yang kita sedekahkan itu nggak hilang, masuk ke rekening akhirat account kita, ke amal soleh kita. Jadi makanya saya memahami sedekah itu sebagai bentuk konversi aset. Masuk ke rekening kita, nggak hilang itu. Bahkan Allah ganti di dunia. Udah masuk ke rekening amal soleh kita, diganti di dunia. Jadi di satu sisi kepemilikan pribadi diakui, di sisi lain kita diajarkan kebersamaan. Kebersamaan semangatnya dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu, Bah, kurang lebih, Bah. Makasih, Bah. Iya, terima kasih. Saya sebelum ini jadi gini. Tentang Rasulullah itu ada dan sampai sekarang pun kita juga melihat bahwa ada orang yang keterbelakangan mental ya. Tunagrahita lah kalau bahasa lemesnya itu tapi hafal Quran sampai ke tempat-tempatnya. Dan banyak fakta juga. Teman saya itu namanya Ustaz Hamid, itu buta. Iya. Tapi beliau ini menjadi rujukan setiap orang yang menghafal Quran malah. Itu Hamid ini buta, tapi menjadi rujukan orang yang menghafal Quran. Dan apabila kita lihat ketika ada yang mengaji lewat speaker gitu kan, terus ada salah matnya atau salah panjang pendeknya, salah tajwidnya, kita tahu ya, wah ini salah ini orang ini, ya, ini kan gitu, salah ini, nanti artinya salah juga nantinya, ya gitu. Kalau salah mahruz, salah artinya, salah arti, salah tujuan, kan gitu kan. Itulah kehebatan atau mukjizat daripada Islam itu sendiri. Kembali kepada fokus kepada tema kita adalah manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang selalu mempunyai keinginan berkomunikasi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alat komunikasinya itu yaitu melalui kitab-kitabnya yang dibacakan oleh para pembawa syariatnya. Suhuf Ibrahim oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa dengan Tauratnya, Zabur dengan yang membawanya adalah Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Dan Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan terakhir dan penyempurnaan dari sebelum-sebelumnya. Yang membawa syariat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka alat komunikasi yang primer yang Allah berikan, ada yang sekunder, itulah yang perlu kita sadari. Itu ya, Allah memberikan seluruh fasilitas yang ada dalam diri kita, alat untuk membaca yang Allah berikan lagi, yaitu kitab sucinya. Maka dengan alat komunikasi ini ya kan, kita akan mengetahui siapa itu Allah, bagaimana cara kita berbakti kepada Allah, bagaimana harus kita hablum minanas dan lain sebagainya. Wallahu alam. Saya tanya dulu, saya tak sapa dulu. Prof Muhlis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya yang hadir di sini, guru-guru semua. Ini profesor khusus, profesor khusus di bidang asumsi. Monggo. Mbak, tak dulu, Mbak, 30 detik aja, Mbak. Siap, monggo. Jadi kesadaran mendokumentasikan Al-Quran itu kan timbul di masa kepemimpinan Abu Bakar. Yang perlu kita catat, saat itu sebenarnya ditentang juga banyak sahabat. Sahabat yang menentang itu berpendapat bahwa ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah lah ya. Bid'ah dianggap. Jadi memang tradisi semasa Rasulullah itu ada tradisi menghafal, bukan tradisi menulis, Mbak. Itu, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih. Jadi intinya ada kebutuhan yang sifatnya darurat, gitu kan.
krusial yang harus, maka di situ ijtihadnya para sahabat, yaitu dengan mengkodifikasi Al-Quran. Terima kasih. Maka Bang Prof. Mukhlis, bagaimana menurut asumsi sampean? Iya, jadi menurut asumsi saya begini. Tulis menulis baca membaca itu juga jadi perintah dalam Al-Quran. Mustahil perintah itu Rasulnya sendiri tidak melaksanakan. Seperti tulislah jika kamu melakukan hutang piutang. Ayo. Jadi Rasulullah itu ditegaskan bahwa akhlaknya itu, perilakunya itu adalah Qur'ani gitu kan. Jadi Rasulullah wajib bisa menulis untuk bisa mengimplementasikan Al-Quran, karena bagi Rasul Al-Quran itu bukan cuma hafalan, harus implementatif. Bukan sekedar seperti hafiz-hafiz yang tadi dijadi contoh ya. Bagi Rasul Al-Quran harus implementatif. Makanya Rasul itu punya 4 sifat: sidik, tablik, amanah, fatonah, cerdas. Di Abah yang lebih paham ya letak ayatnya tentang perintah menuliskan jika melakukan hutang piutang, Mbak. Rasulullah itu pernah berhutang piutang dengan Yahudi, mungkin juga dengan siapalah entah ya, tapi yang kita tahu dengan Yahudi pernah. Itu diperintahkan untuk tuliskanlah. Jadi kalau sampai nggak bisa nulis berarti nggak menjalankan perintah dalam Quran. Itu perintah. Hati-hati jadi maksudnya begini ya. Saya sepakat juga kalau makna itu dimaknai buta huruf, ya, tapi buta huruf terkait kitab terdahulu, tetap kaitannya dengan kitab. Misalnya gini, Rasulullah orang Arab, kitab terdahulu itu non Arab gitu ya, bukan dari Arab, otomatis bahasanya bukan bahasa Arab. Nah, di kriteria yang bukan Arab, ya memang Rasulullah itu ummi. Seperti saya nih, saya orang Indonesia ya, dikasih kitab-kitab Jepang, ya saya ummi. Karena saya nggak tahu bahasa kanji, nggak tahu huruf kanji, saya ummi terhadap. Jadi jangan dianggap buta huruf itu buta huruf total. Kalau terkait huruf-huruf dan aksara-aksara di budayanya sendiri, Rasulullah itu tidak buta huruf. Bahkan Rasulullah ikut terlibat dalam tulis menulis untuk mengundang kepada raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Surat Rasulullah punya sekretaris, Kang. Ada Anas bin Malik, ada sekretaris yang nulis. Nggak harus. Betul. Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah punya sekretaris, Rasulullah pun punya kewajiban mengecek hasil pekerjaan sekretarisnya. Bagaimana dia bisa mengecek hasil pekerjaan sekretarisnya? Saya udah tahu jawabannya tuh. Gampang gitu. itu. Seperti itu. Jadi intinya kalau ya ini berbeda nggak apa-apa ya. Kalau yang tetap lazimah kan soal Rasulullah totalitas nih. Semua aksara di muka bumi Rasulullah itu buta huruf. Kalau pendapat saya, Rasulullah buta huruf hanya di aksara-aksara yang terkait kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu memang tidak pakai bahasa Arab. Ya wajar, Rasulullah kan tidak pernah baca-baca kitab terdahulu. Tapi kalau untuk bahasanya Rasulullah itu bangsawan itu biasanya dididik. Jadi di itu ada tradisi hafalan. Bukan berarti punya tradisi hafalan terus tulis menulis ditinggalkan, enggak, tapi lebih dari hafalan iya gitu. Betul. Dan tadi terkait penulisan Al-Quran itu tidak dilakukan semenjak zaman Rasulullah, sudah dilakukan penulisan Al-Quran oleh sekretarisnya. Bukan setelah Rasulullah nggak ada baru ditulis. Sejak Rasulullah masih ada sudah ditulis itu pewahyuan Al-Quran itu. Nggak, maksud saya gini Pak, kalau memang tradisi tulis menulis itu diutamakan sejak oleh Rasulullah, harusnya ketika Rasulullah sebelum wafat itu diserahkan Quran dalam satu bentuk, satu buku, satu mushaf. Nah kan gini loh apa ya ibaratnya kan saya pernah bilang wahyu terakhir dengan wafatnya Rasulullah itu waktunya sangat mepet, cuma 2 bulan 3 bulan lah, punya waktu 2 bulan 3 bulan untuk menyusun hal yang penting gitu kan. Masa kenabian itu 23 tahun Kang. 23 tahun itu wahyu ditulis, nanti begitu sebelum wafatnya serahin ke sahabat. Iya. Proses kodifikasi itu nggak perlu dilakukan di zaman Abu Bakar dan Utsman. Betul tahu masa kenabian 22 tahu. Artinya perlu waktu 22 tahun untuk menunggu wahyu itu terkumpul dulu.
Jadi 22 tahun itu bukan waktu untuk menyusun, tapi untuk menunggu wahyu itu terkumpul. Ya, Untuk maksud berkumpul saya dan dituliskan di artinya- media-media yang berbeda-beda. Ada yang Dulu Bang Dul, ditulang, ntar dulu, biarin aja dulu. ada yang ditulang, ada yang Bentar, pelepah bisa korma. Sedangkan kodifikasi itu perlu satu media tulis yang seragam, kertas kah, mau kulit kah, atau apa semua, tidak berserakan di situ, disalin lagi, nanti dibikin panitia segala macam. Dan kita lihat apa ya, ketika apakah Sayyidina Utsman itu selesai dalam waktu 2 bulan 3 bulan ketika mengkodifikasi Al-Quran? Lebih dari itu. Rasulullah itu dari wahyu terakhir sampai wafatnya cuma punya berselang 2 bulan 3 bulan saja, nggak banyak waktu. Jadi memang sudah sunatullah, mungkin sudah kehendak Allah memang apa ya, penyusunan atau pembukuan lah ya, pemushafan Al-Quran dibukukan itu memang untuk dilimpahkan kepada sahabat gitu. Penulisannya sudah di zaman Rasulullah. Cuma di media-media yang berbeda-beda, ada tulang, ada pelepah kurma, ada kulit kayak gitu kan. Seperti itu kalau pemahaman. Tapi yang berbeda kayak Bang Dola ya nggak apa-apa sih. Saya hanya menyampaikan kalau pemahaman saya seperti itu gitu. Nggak apa-apa. Gitu, Bebas begitu. Iya bebas ya Bah ya. Iya. Di sini bebas berpendapat. Gitu Bah. Sementara Ya. itu aja dulu. Terima kasih atas pemaparannya itu ya, pemaparan Prof. Asumsi ya. Emang ini asumsi ini, tapi sebetulnya saya itu mengijazahkan itu bukan semuanya asumsi loh. Harus ada data juga. Tapi gitulah namanya murid celuk takde kayak gitulah. Ya, terima kasih Pak Dola. Mau menanggapi, jadi tentang sebetulnya kita ini sedang membahas tentang komunikasi antara hablum minannas dengan hablum minallah. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Ya, jadi gini Bang, maksud saya, kenapa ada ruang istihad buat para sahabat mendokumentasikan Quran itu dalam satu mushaf itu kan istihad sahabat, ya kan? Kenapa? Karena memang itu tidak dilakukan Rasulullah, walaupun dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, gitu. Rasulullah itu lebih mengutamakan pada penghafal. Nah, kebutuhan dokumentasi Quran itu timbul kemudian ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan puncaknya zaman Utsman. Kenapa? Karena saat itu Islam itu udah luas, udah menyebar ke daerah-daerah non Arab. Bahkan sampai tulisnya aja kan, kalau dulu aksara Arab itu kan kita susah Bang membedakan antara ba, ta, sama sa, sama nun. Kalau orang Arab itu nulis ba itu nggak pakai titik Mbak. Kalau orang Arab dulu itu mulai dirapikan gitu, ya kan? Ini kan bid'ah, ya kan? Tidak dilakukan oleh Rasulullah, dirapikan proses penulisannya. Dokumentasi itu dilakukan pada zaman sahabat, bukan pada zaman Nabi. Sama kayak masalah negara, Mbak ya. Saya tuh sering berdiskusi sama orang yang pro khilafah dan sama orang yang kontra khilafah. Pertanyaan saya, seperti apa negara menurut versi khilafah? Seperti apa sistem pemerintahan menurut versi khilafah? Seperti apa mekanisme suksesi kepemimpinan menurut versi khilafah? Mereka nggak bisa jawab, Pak. Emang nggak ada contohnya. Kalau memang misalnya ada contoh baku dari Rasulullah tentang bagaimana cara memilih pemimpin, 4 sahabat utama Rasulullah itu dipilih melalui mekanisme yang berbeda. Abu Bakar itu dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah. Umar itu ditunjuk sama Abu Bakar. Utsman itu lain lagi. Sebelum Umar wafat, Utsman membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, satu lagi lupa saya. Zubair bin Awam kalau nggak salah. Ada 6 orang. Dari 6 orang itu lalu terpilih 2 orang, dan 2 orang itu dibawa keliling Madinah.
dan akhirnya Utsman mendapat suara terbanyak. Itu sahabatnya. Kenapa? Karena memang nggak ada contoh baku dari Rasulullah bagaimana cara memilih pemimpin. Yang di dalam Islam itu cuma ada ide khilafah itu cuma sebatas ide dan gagasan tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban. Tidak ada turunannya berupa sistem pemerintahan, tentang bentuk negara, nggak ada turunannya. Jadi tentang ide. Selama kekuasaan itu diselenggarakan secara bertanggung jawab, selama kekuasaan itu bisa memberikan kemaslahatan, bisa menegakkan keadilan, bisa memberikan kebebasan, selama itu pula kekuasaan itu bernilai kebaikan. Gitu. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi itu, kalau memang benar Rasulullah itu nggak buta huruf, bisa menulis, pasti Rasulullah akan menulis dan langsung diserahkan ini satu buku, satu mushaf, selesai udah, nggak perlu ada proses kodifikasi dari zaman Abu Bakar, Umar, dan sampai terakhir ke Utsman. Itu menunjukkan bahwa tradisi menghafal itu lebih kuat daripada tradisi menulis. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Dola yang telah memaparkannya. Saya juga sambil mencari-cari sebetulnya apa dimaksud itu. Tapi intinya tidak mengurangi kemurnian Al-Quran, yaitu tapi harus kita bisa memisahkan juga antara cerdas dan pandai. Itu walaupun tipis tetap berbeda, karena beda kalimat tentu beda maksud tujuannya. Ada ketika Rasulullah itu mendikte itu nggak harus bisa nulis. Itu juga harus kita paham. Karena dengan kecerdasan Rasul itu mampu mendiktekan. Karena semuanya adalah samina wa atona kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak apa-apa, kita kan emang harus gitu, harus berbeda kok. Sebelum ke Gus Betik, saya mau ke Bu Yeni, Gustian, supaya nggak ngantuk Gus Betik nih. Moga Bu Yeni keluarkan pesonamu, Bu. Bu Yeni, masih monitor kah? Halo? Bagaimana? Ternyata jauh dari perangkat kali ya. Silakan Gus untuk melanjutkan. Anda siapa? Ini nanti dulu, saya belum lihat ini. Ada Bupati apa Dola, Mama Nadia sebelum Ki Gitu Ahmad. Assalamualaikum Ki Gitu Ahmad. Waalaikumsalam Abah. Ya silakan, mau mau membantah silakan, gak apa-apa, atau menambahkan, monggo bebas. Iya baik Abah. Kayaknya lanjutin dulu sama Gus Betik aja dulu Abah. Oh ya, terima kasih. Mau Gus. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Banyak yang saya dengar dari Prof. Mukhlis dan dari Kang Dola. Ya. Saya berusaha untuk mengingat-ingatnya dan saya akan mengkomentari berdasarkan apa yang saya ingat dulu ya. Pertama tentang buta huruf. Itu silahkan masuk ke channel YouTube Subandite Sukoco, ada sebuah tajuk, ketik YouTube Subandite Sukoco, Nabi Muhammad buta huruf apa? Jadi itu sudah saya bikin videonya beberapa waktu lah. Kalau Nabi Muhammad buta huruf, oke lah ya. Pertanyaan gue, buta huruf apa? Huruf Arabian atau Ibranian? Kalau konteksnya teologis kan begitu. Ya, konsep teologis kan begitu. Kalau kita bawa ke konsep humanis juga begitu. Huruf mana yang dibutahin oleh Kanjeng Nabi itu? Itu ya. Sebetulnya dari segala permasalahan apologi yang dibangun, ya, itu boleh-boleh saja, tapi harus nanti merujuknya ke Quran. Gitu. Ya. Aku mau berapologi dulu, nanti Qurannya belakangan ya. Kalau aku lupa tolong diingatkan.
ini sesuatu yang menjadi bahaya, ya. Menjadi bahaya kalau mereka terima, bisa menjadi bahan baku, raw material untuk mereka kelola jadi peluru ditembakkan ke kita. Oh, ternyata Al-Quran begitu ya. Mereka tersenyum. Kalau Al-Quran itu dituliskan nunggu Kanjeng Nabi wafat, berarti dia sama dengan hadis dong. Ya, aku berkali-kali menjelaskan kepada peor-peorku ya bahwa Al-Quran itu nuzul dalam edisi verbal. Ya, bukan ada yang tertulis secara seperti spanduk, enggak begitu. Edisinya verbal, suara. Itu nuzul dari Gusti Allah ke malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, nuzul pertama. Nuzul kedua, ya, dari Kanjeng Nabi setelah diwisuda, yang awalnya pelajar sekarang menjadi mengajar. Dari Kanjeng Nabi ke kita-kita nih yang diwakili oleh para sahabat dahulu, itu dengan dua metodologi, ya verbal, ya literal, ya dihafal, ya ditulis, gitu loh. Bukan berarti nanti ditulis kemudian nunggu Kanjeng Nabi wafat. Berarti sama dengan hadis kalau begitu. Mungkin saja yang ditulis ada yang salah kalau gitu. Kan ini menjadi bahan empuk bagi saudara-saudara kita yang di seberang untuk menembak Al-Quran. Enggak begitu ya. Jadi gue tidak memisahkan antara verbal dan literal. Itu dua metodologi diajarkan kepada Kanjeng Nabi. Lalu kalau katakanlah benar ya, katakanlah benar bahwa Kanjeng Nabi itu pada saat hidup Al-Quran belum ditulis, katakanlah itu benar ya. Itu juga bukan silogisme yang benar untuk memposisikan Kanjeng Nabi sebagai sosok yang buta huruf. Silogismenya enggak kena. Itu sama aja yang satu apel, yang satu kelapa, enggak kena. Apa korelasinya? Itu ya. Kalaupun itu benar, tapi gue pada posisi tidak membenarkan seperti itu. Maka kita harus pahami peristiwa yang usulnya itu dari sahabat Umar, yang katanya sejarah karena banyak penghafal Quran yang meninggal, diberikan kepada sahabat Abu Bakar. Itu kodifikasi, menjadikan satu kitab, satu buku, satu benda, bukan penulisan. Penulisannya sudah sejak awal, gitu loh ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, Kanjeng Nabi itu mesti mengkontrol lah apa yang ditulis oleh sahabatnya. Ya, makanya gue bilang sorop nahu. Nah, kalau sama gue jangan nahu sorop, tapi sorop nahu itu hanya sebagai tool, sebagai instrumen untuk memahami Al-Quran. Artinya dia sebagai alat bantu. Kapan kamu perlukan? Ketika kamu perlu bantuan, gunakan sorop nahu. Tetapi jangan menentukan Al-Quran itu dengan menggunakan sorob nahu itu secara absolut. Nggak bisa. Karena apa? Sebelum ada sorob nahu, Al-Qurannya sudah ada. Bagaimana yang kemudian mau bersifat absolut terhadap yang lebih dulu? Nggak mungkin. Kan ada sejarahnya. Kenapa kemudian dikasih titik-titik itu kan ada sejarahnya. Kalau untuk orang Arab tadi benar ya katanya Kang Dola, mereka antara ba itu pakai titik enggak pakai titik mereka sudah tahu. Jadi bagaimana tak lamun dan yak lamun itu kalau digundulin sama semua. Nah ini kalau kita nggak mengerti kenapa hapes dan wares itu berbeda di situ. Coba aku tanya sama orang yang doktor, nggak bisa jelaskan kenapa waras dan hapes itu berbeda. Yang satu tak malun, satu yak malun. Ini kalau nggak paham benar menjadi tembakan untuk kita dari negeri seberang. Katanya Al-Quran itu tidak ada perbedaan yang ada di dalamnya. Ini buktinya hapes tak malun. Ini waras yak malun. Ya, itu gimana itu? Gitu ya. Oke. Sorob nahu itu dilahirkan untuk kepentingan kita sebagai alat bantu. Kalau kamu nggak perlu bantuan ya nggak usah dipakai, gitu loh ya. Makanya
sorob nahu itu tidak bisa untuk menghakimi Al-Quran. Ketika para sahabat menulis bismillah, kalau nggak dikontrol oleh Kanjeng Nabi, pasti itu ditulis bi-ismillah. Karena secara sorob nahu itu seharusnya bi-ismillah, bukan bismillah. Itu loh. Zaid itu mesti nyelonong aja, ditulis bi-ismillah aja. Karena menurut antropologis budaya tata bahasa mereka, bi-ismillah seharusnya. Tapi kan Al-Quran nggak mau bismillah. Itu nanti kalau kita baca matematika Al-Quran itu kepentingannya dalam menjaga yang 19 itu loh, angka 19. Nanti alifnya itu dipenuhi di mana, ada di tempat lain. Itu kajiannya beda lagi gitu ya. Tapi dari semua ini ya, yang sangat mengkhawatirkan itu sebuah lontaran Al-Quran itu ditulis setelah Kanjeng Nabi wafat. Ini yang bahaya. Bahaya ya. Karena nanti itu jatuhnya sama dengan hadis. Hadis ditulis 200 tahun kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat. Padahal kita tahu kenapa hadis nggak boleh dituliskan. Kenapa Al-Quran diperintahkan dituliskan? Karena takut bercampur. Atau kita akan merubah pemahaman Al-Quran dan hadis sama-sama belum dituliskan saat itu. Ya. Dari semua yang aku sampaikan ini ya, sebetulnya yang menjadi hak ini kan apologi. Aku berapologi harus membangun sebuah pemikiran Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf, kan begitu. Nanti yang buta huruf juga begitu, membangun apologi seperti itu. Itu biasa dalam diskusi, ya. Biasa. Maka di antara apologi ini kembalikan saja ke Al-Qur'an. Saya menukil apa yang disampaikan oleh Kang Mas Prof tadi itu, Prof Asumsi tadi itu. Orang julukannya aja Al-Qur'an berjalan, mungkinkah Kanjeng Nabi ya tidak menjalankan tentang baca tulis itu? Ya. Nanti disangka oh dia punya sekretaris. Iyalah, orang dia pemimpin punya sekretaris, tapi untuk dirinya sendiri. Ya. Dan suatu kisah, ada tawanan-tawanan kafir disuruh ngajari suruh mengajari orang-orang Islam untuk baca tulis. Yang dimana mereka belum bisa baca tulis, yuk ajarin baca tulis. Pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi akan mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan? Kembalikan saja ke sana. Kanjeng Nabi itu melakukan apa yang dia lakukan, melakukan apa yang dia katakan. Kalaulah seperti tadi kan gue bilang, kalau teman gue itu awalnya memang buta huruf tapi akhirnya melek huruf. Kalau gue enggak, dari awal sudah melek huruf gitu ya. Nah, maksud gue begini, taruhlah Kanjeng Nabi awalnya dia buta huruf ya. Ketika dia menyuruh para umat Islam untuk belajar huruf, belajar baca tulis, kira-kira ada nggak pemberontakan dalam hatinya? Iya ya, gue ini nggak bisa baca loh, nggak bisa nulis. Kok gue suruh orang belajar, gue tenang-tenang baik gitu. Apakah itu terjadi pada Kanjeng Nabi? Saya kira tidak. Jadi ya kembalikan saja ke Al-Quran. Fokusnya sekarang kita baca di surat Al-Jum'ah, surat 2. Ya, dialah Gusti Allah Agung yang mengutus seorang rasul kepada siapa? Kepada kaum yang buta huruf. Dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membacakan. Itu loh. Ya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan saya ini closing karena ini nanti Mbak Dadur saya harus berangkat ke Surabaya. Bukan saya, bukan Gus Beti sebagai narasumbernya. Narasumbernya adalah soleha kita Bunda Etika. Ada dalam dialog dengan pendeta. Tajuknya masih melanjutkan yang lalu. Apakah Yesaya 53 itu jatuh kepada baginda Yesus? Gitu ya. Nah, jadi aku harus siap-siap karena nanti Mbak Dadur harus berangkat ke Surabaya. Ini aku mohon diri dan aku persilahkan untuk semua tidak sepakat dengan aku, nggak apa-apa, nggak masalah. Orang ini mau yang melek huruf, mau yang buta huruf,
sama saja, sama-sama tetap Islam, nggak menggugurkan Islam kita. Sama aja ketika kita membahas Kanjeng Nabi Isa atau Baginda Isa itu turun lagi atau tidak turun lagi, sama saja. Yang bilang turun ya tetap Islam, yang bilang nggak turun ya juga tetap Islam. Itu tidak membatalkan akidah kita. Jadi terang-terang saja lah ya. Yang mau pada barisan melek huruf monggo, buta huruf juga monggo, merdeka saja. Orang kopi juga masih enak kok. Bah, aku mohon diri bah ya untuk semuanya juga ya. Karena harus Iya. kalau ada salah-salah. Terima kasih Gus. Sami. Untuk semuanya ada Abah Tea sebagai Sohibul Bait, ada Kang Ki gitu Amat, ada Kang Opik, ada Bunda Pati, ada Bunda Yani, ada Kang Dola, Kang Mas Prop. Nah ini keren punya ini ya. Terus ada yang di bawah sendiri bulan nggak nampak. Itu soleha kita. Terima kasih untuk yang di bawah 37. Terima kasih juga Abah Tea. Terima kasih untuk semuanya. Iya. Assalamualaikum. Mohon doanya supaya nanti wakil kita bisa menjelaskan kepada pendetanya tentang diskusi nanti. Amin. Ya. Amin. Oke. Amin. Kita harus berusaha bahwa Amin, Islam Gus. ini kesempurnaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus sebentar Gus. Ya. Gus sebentar Gus. Gus. Ya Gusnya udah turun. Ya udah nggak apa-apa, masih di bawah kok. Oke. Ada Gus Saya Opik ini Bu, menambahkan sedikit. ada Gus Opik tuh, ada Gus Opik ya. Oke, saya menambahkan sedikit. Yang dimaksud dengan yang pertama diturunkan atau perintah adalah Al-Fatihah, sedangkan Iqra itu yang berikutnya. Maksudnya kalau Iqra yang pertama artinya itu to light up ya, itu menerangi, artinya untuk mempelajari. Sedangkan yang pertama dari Al-Fatihah itu tersebut adalah peribadahan. Ibadah artinya komunikasi dua arah, horizontal dan vertikal. Jadi ketika kita melakukan ibadah vertikal dan horizontal itu harus mampu mempelajari. Oleh sebab itu perintah mempelajari itu adalah to view ya, untuk semua yang dilakukan. Karena seperti yang diketahui bahwa Al-Fatihah adalah umul Quran, artinya sinopsis daripada apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu ada tercantum di Al-Fatihah. Oleh sebab itu, ketika kita misalnya melakukan dengan Bismillah pun diawali misalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu kita harus mampu membaca Bismillah itu apa sih? Selain menerjemahkan, kemudian juga mengkonversikan dan juga memaknai dan memahami. Jadi itu yang dimaksud dengan Iqra untuk to view untuk semua apa yang dilakukan atau komunikasi atau ibadah kita secara vertikal dan horizontal. Demikian menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Opik. Teks ini saya ambil contoh itu Oke, terima kasih saudaraku semua. Sampai di sini dulu diskusinya karena aku seperti mau persiapan nanti ya, mau ada acara ke Surabaya. Itu Bunda Etika mau lanjutkan diskusi yang kemarin tentang Yesaya 53 itu sebetulnya nubuat untuk siapa. Oke, sampai di sini dulu, semoga nanti bisa ketemu dalam diskusi-diskusi lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.